بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, indahnya sepertiga malam bagi muslim. Masya Allah ya. Kalau udah sepertiga malam identik dengan tahajud, ibadah kita ya Masya Allah ya. Dan yang selanjutnya, bersedekah menahan kematian. Bisa nggak sih bersedekah menahan kematian? Masya Allah. Dan yang ketiga, berbisnis dengan Allah. Wah, ini tema kita sangat luar biasa. Namun sebelum kita bahas tema-tema ini, Ali ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah tetap menjaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan Ali ingin sapa yang sudah hadir di masjid dulu nih ya. Assalamualaikum. Kurang semangat, assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Nurul Hikmah Bekasi. Masya Allah, terima kasih ya udah sampai di sini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Rashid, Kiai Haji Samsul Ma'arif, dan Ustadz Ali Panca. Dan seperti biasa, nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngasir untuk ngaji yuk. Jadi siapkan Al-Qur'annya dari sekarang ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, indahnya sepertiga malam bagi muslim. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Rashid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, yang hadir di cahaya hati, semoga dalam keadaan bisa merawat iman dan ketakwaan kita semua. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kang Rashid menasihati diri Kang Rashid dan kita semua, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merawat hubungan hamba dan pencipta itu menjadi parameter kesuksesan dan keberkahan hidup. Seorang ibu merawat komunikasi sama suami itu akan melahirkan rumah tangga yang sakinah.
Seorang murid merawat komunikasi dengan gurunya, murid akan mendapatkan ilmu yang berkah. Begitupun hamba yang merawat komunikasi dengan pencipta akan menjadi hamba yang mutmainnah, hamba yang berkah. Kalau komunikasi dengan manusia, alat komunikasinya handphone, bisa kan? Alat komunikasinya berkunjung ke rumah, alat komunikasinya video call, itu alat komunikasi antar sesama manusia. Pertanyaannya, kalau alat komunikasi kita dengan pencipta, handphone kah atau video call kah? Allah memberikan alat sebagai bentuk komunikasi, bentuk hubungan dengan Allah melalui sholat. Jadi sholat itu adalah alat atau tools untuk merawat komunikasi hamba dan pencipta. Semakin baik komunikasi, akan semakin baik kualitas hidupnya. Ya Bunda Ayahanda, semakin baik komunikasi, maka akan semakin baik kualitas hidupnya. Rawatlah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bang Ali menyebut sepertiga malam. Ada apa Kang Rasid di sepertiga malam itu? Ayatnya sangat ma'ruf, surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili. Upayakanlah, sempatkanlah, dan usahakanlah. Ambil dari waktu istirahatmu di sepertiga malam. Wa minal laili. Ambillah, jangan dihabiskan mendengkur, jangan dihabiskan tidur. Ambil waktunya sedikit saja, sepertiga saja. Wa minal laili. Buat apa Kang Rasid di waktu itu? Fatahajjad bihi nafilatal lak. Untuk sholat, membangun komunikasi dengan pencipta. Sholat apa Kang Rasid? Sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatal lak. Sebagai tambahan ibadah. Sebagai tambahan ibadah sunnah. Gitu ya. Bunda kalau belanja, dikasih tambahan oleh penjual, senang tidak? Senang. Nah, kita suka berhubungan dengan Allah, tapi wajibnya saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sok kasih tambahan. Apa tambahannya? Sholat sunat. Nafilatal lak. Sebagai tambahan ibadah. Apa akibatnya? Apa manfaatnya? Apa efek kehidupan kepada kitanya? Di situ Allah menyampaikan, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, mudah-mudahan. Asa insya Allah. Asa akan diubah hidupmu, rumah tanggamu, karirmu, kesehatanmu. An yab'asaka maqaman mahmuda. Ketika rumah tangga sakinah, karir berkah, rezeki halal dan melimpah. Itu akan mengantarkanmu maqaman mahmuda, menjadi hidup yang terpuji, hidup yang berkualitas, atau namanya excellent life. Gitu Bang Ali. Kenapa Kang Rasid ambil yang sepertiga ini? Izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu pernah ingat gak waktu dulu zaman handphone, telepon Bang Ali ya, ada namanya SLJJ. Ya, mungkin ayahanda tahu, siaran langsung jarak jauh. Kapan itu? Siang apa malam? Malam. Kalau nelfon malam hari, orang sedang pada tidur, itu direct cepat SLJJ. Sekarang pengguna internet, kalau siang mah banyak pengguna, kalau malam semakin cepat. Kenapa malam? Karena di malam hari banyak peristiwa besar. Punten, Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari. Malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Siang apa malam? Malam. Hampir semua peristiwa besar terjadi pada malam hari. Kemudian iktikaf di Ramadan, kapan itu? Malam. Jadi di malam hari itu adalah tempat dan waktu yang sangat istimewa. Namanya pastrek. Ya. Indah bercengkrama dengan Allah. Diambil orang lain sedang gemuruh, dengkur gitu ya. Sedang berbaring, kita angkat tangan ke langit. Ilahi lastulil firdausi ahla. Indah sekali. Mudah-mudahan dengan merawat waktu ini, kita akan diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yab'asa karabbuka maqamam mahmuda. Taib, kenapa sholat? Sholat itu izin Bunda Ayahanda, Allah lewat Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin.
Sholat itu adalah tiang agama. Bangunan masjid kalau tidak ada tiang jadi bangunankah? Tidak. Pembangunan bangsa dan negara, pembangunan rumah tangga, kalau tidak sholat penduduknya ambruk kualitas rumah tangganya. Ambruk kualitas persatuan dan kesatuan negaranya. Karena tiangnya nggak dirawat. Tiang itu adalah sholat. Maka punten sekali, dan itu menjadi parameter. Parameter kita hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti punten Bunda Ayahanda dan pemirsa Cahayati, sholat itu adalah yang pertama disidang di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama akan disidang di hadirat Allah adalah sholat. Sholat. Dan sholat itu kalau sholatmu rapi, yang lain tidak diperiksa. Tapi kalau sholatnya tidak rapi, yang lain diperiksa. Analoginya begini Bunda Ayahanda, sholat itu adalah angka, selain sholat 0. Bunda Ayahanda baca Quran, nilainya 0. Pemirsa Cahayati berikan sedekah yatim piatu, 0 nilainya. Bunda Ayahanda pergi umroh dan haji, 0 nilainya. Kemudian khatmil Quran, 0 nilainya. Berbagi dengan vaksin, dengan oksigen, 0 nilainya. Katakan 12 0. Kalau kita bawa 0, itu nanti nggak punya angka. Bunda bawa uang ke bank untuk nabung. 1 koper. Tapi uang itu tidak ada angkanya. 0 semua. Ya Bunda Ayahanda. Bagaimana Kang Rasid supaya itu 0 bermakna. Punya kualitas. Satu caranya, kasih dia angka berefek. 12 0 dikasih angka 1 di depan jadi 1 triliun. Nah, 1 itu apa Kang Rasid? 1 itu adalah sholat. Maka kalau ibadah tanpa sholat, nothing, tidak ada artinya. Tapi kalau ibadah plus sholat, everything jadi berarti. Tetapi pada topik kali ini di sepertiga malam, sholat tahajud masuk ke subuh. Ada apa Kang Rasid di sana? 1, di dalam sholat malam hari ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terasa indah. Ya. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi rumah tangganya, berkahi bisnisnya, berkahi karirnya orang yang bangun di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bayangkan Bunda Ayahanda yang mendoa Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, pasti dijabahinya. Orang yang bangun di malam hari kemudian masuk ke subuh itu adalah penuh dengan energi. Dapat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi hidupnya. Tapi kalau yang zuhur tidak. Yang asar hanya yang pagi ini. Ditambah tahajud. Nafilat talak sebagai sholat tambahan. Masya Allah. 1 itu. Yang kedua dapat doa malaikat. Habis sholat tahajud, berlanjut ke sholat subuh, ngasih sedekah. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 1 juta, 1 miliar, sedekah. Ketika Bunda ngasih sedekah, Ayahanda dapat Cahayati, dapat doa malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti kulli munfikin halafa. Ya Allah gantikan uang yang dipakai sedekah di pagi hari dengan berbagai penggantinya. In return dari Allah bagaimana? Kalau ngasih 10.000, dibalas jadi 100.000, dibalas jadi 700.000, dibalas bagi 100 juta. Itu skema dari Allah. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Kapan itu Kang Rasid? Hanya subuh hari. Sepertiga malam. Jadi Kang Rasid, kalau saya kan tidak ke masjid, ibu-ibu siapkan kotak di rumah. Tapi memasukkannya di pagi hari, bukan di siang hari. Itu dahsyatnya pagi hari. Sepertiga malam. Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mari kita lihat. Muhammad Fatih, pembebas Turki menjadi Konstantinopel berubah menjadi Istanbul, itu karena dia berangkat setelah tahajud. Menyerang Konstantinopel setelah tahajud diperintahkan oleh guru beliau namanya Samsuddin bersama pasukannya dalam keadaan puasa, maka jebol itu Konstantinopel. Siapa yang merawat malam dengan munajat kepada Allah, asa anyab asa karobbuka, Allah akan memudahkan rezekinya, Allah akan mengangkat harkat derajatnya, Allah akan melindunginya, dan
Allah akan selalu membersamainya. Kalau kita, Bunda Ayahanda, dibersamai Allah, itu nikmat. Seperti kita dikawal oleh patwal, cepat ke lokasi karena dibersamai oleh polisi. Kalau kita pergi belanja ditemani suami karena ada ATM di suami, aman gitu kan. Pertanyaannya, kalau kita dibersamai Allah, istimewa itu Bunda. Kalau Allah selalu membersamai kita, Allah akan ngasih ampunan. Allah akan kasih perlindungan. Allah akan kasih keberkahan. Maka di pagi hari identik dengan keberkahan. Kang Rasid, apa itu berkah? Contoh, berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Wanumu, dan tumbuh. Persis seperti contoh, berkah itu seperti analogi, maaf, seperti ibu masakan di rumah, ya, pemirsa Cahyati masak apa saja, tapi nggak pakai garam. Masak opor nggak pakai garam, apa rasanya? Hambar. Bunda masak sop nggak pakai garam, hambar rasanya. Berkah itu seperti garam. Ada rezeki terasa berkah, karena kayak garam, dia lezat di pikiran, lezat di hati, dan lezat di kehidupan. Itu kekuatan berkah. Dan salah satu pintu berkah itu adalah bangun di sepertiga malam. Lihat Bunda Ayahanda, pemirsa Cahyati, orang yang hidup di pagi hari, hidupnya produktif. Produktif hidupnya. Dan sehat walafiat. Sebagai contoh punten sekali, Presiden Turki Tayyip Erdogan, hutang Turki banyak sekali ketika ia menjabat jadi presiden. Dia punya gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tahajud berjamaah, keliling provinsi di Turki. Berapa tahun kemudian hutang negara lunas, Pak. Kenapa? Keberkahan pagi hari. Di sana ada doa Nabi Muhammad SAW, ada doa malaikat. Kedua, punten ketiga, keberkahan subuh. Subuh hari itu Bunda Ayahanda gabung sepertiga malam itu, turunlah malaikat. Malaikat itu gantian, ada malaikat pagi, ada malaikat malam. Gantian, serah terima jabatan Bang Ali. Serah terima jabatan gitu ya. Dan kenapa turunnya? Turunnya ke masjid. Maka orang yang sepertiga malam langsung sholat subuh, suasana spiritual masjid itu terasa sekali. Memang 2 baris sholat tapi padat dengan malaikat. Terasa suasananya. Apa tugas malaikat? Pertama, dia akan mengaminkan doa yang berdoa di pagi hari itu. Diaminkan malaikat. Yang kedua, malaikat itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan orang yang bangun di sepertiga malam itu, yang hidup di pagi hari, ampunkan dosa-dosanya. Sudah diaminkan, didoakan. Ya. Dan yang ketiga punten, wal mustaghfirina bil ashar. Siapa yang bangun di sepertiga malam, itu adalah jam yang fast track, prime time, yang mahal. Maka Allah menyampaikan wal mustaghfirina bil ashar, Allah akan mengampunkan doa-doanya. Di waktu yang prime time itu, man yad'uni pastajibalahu. Siapa yang minta aku jawab. Ya. Man yastaghfiruni pastaghfirlahu. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Man yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang minta aku beri. Kapan itu? Sepertiga malam. Bunda Ayahanda, kalau seluruh penduduk negeri ini menghidupkan ini, Masya Allah, terjadi kebangkitan. Nahdlatul ummah, kebangkitan umat. Sehingga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Karena merawat sholat. Sholat adalah menyelamatkan kita. Sholat adalah membahagiakan kita. Dan selamatnya bukan hanya dunia saja, tapi dunia dan akhirat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, terima kasih guruku Kang Rashid ya ilmunya. Tinggal kita amalkan nih Bu, Pak ya. Jangan lupa di sepertiga malam jangan tidur. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang bersedekah menahan kematian bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Azmi, Masya Allah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, bersedekah menahan kematian, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati host kita Bang Ali. Cakep enggak Bu? Cakep. Ganteng. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat potongannya ini ibu-ibu duitnya banyak. Kenceng kalau urusan duit. Kalau lihat potongannya adalah potongan perempuan-perempuan salihah. Tapi itu baru potongan doang. Insya Allah para pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma hiyas sadaqah wa ma adraka mas sadaqah. Apa yang kalian ketahui tentang sedekah? Kalau bahasa Betawi sedekah. Bahasa Indonesia juga sedekah. Secara bahasa kata sedekah itu berasal dari kalimat sodako yasduku sidqon. Artinya benar. Jadi sidqun adalah benar. Atau sering diartikan dengan jujur. Apa Bu? Jujur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau.
Apa Bu? Jujur. Jadi sodako ziddu kadzaba. Kata sodako itu lawan dari kalimat kadzaba. Jujur lawannya bohong. Pernah bohong nggak Bu? Siapa yang dibohongin? Lakinya guru. Ada yang suka bohong di sini? Mana orangnya Bu? No. Nah, orang yang bersodakoh disebut dengan mutasaddiq. Tasaddaqo fahuwa mutasaddiq, maknanya yu'ti sodakotan, memberikan sedekah. Orang yang bersodakoh insya Allah menunjukkan bahwa seseorang itu jujur. Mengapa jujur? Karena harta yang kita miliki itu bisa jadi sebagian milik orang lain. Maka harus kita berikan kepada orang lain karena di situ ada hak orang lain. Itu namanya jujur. Kalau enggak mau sedekah namanya pembohong. Nah, orang yang bersedekah itulah orang yang benar dalam pandangan agama. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang rajin sedekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Secara umum para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sedekah itu kita artikan dengan kalimat mayu'to. Apa saja yang kita berikan ala wajhi taqarrub ala Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau apa saja itu bisa berupa materi, bisa berupa imateri. Yang materi antara lain apa Bu? Apa Pak? Duit, mata duitan ini. Punya tanah itu namanya materi. Tapi ada yang imateri. Contohnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada orang lain itu adalah sedekah. Jadi insya Allah kita memberikan senyum, tapi jangan sering-sering senyum. Kalau sering-sering senyum, bahaya. Senyuman kita kepada orang lain adalah sedekah, menyenangkan orang. Apalagi seperti sekarang ini banyak orang dalam kesusahan, betul nggak Bu? Pak, jadi kalau ngobrol ya yang enak-enak aja dah. Ketawa itu akan membangun sebuah imunitas. Insya Allah ketawa sehat, cuman jangan banyak-banyak. Ya Bu? Ya Bu? Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah, manfaat yang bisa kita ambil dari sedekah. Apa saja manfaatnya? Dalam salah satu hadis disebutkan,
As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umura. Bahwasanya yang disebut sodakoh itu pertama taruddul bala. Wa fi riwayatin tadfa'ul bala. Bisa menolak bala. Wa tutawwilul umura. Bisa memperpanjang umur. Kalau judul sekarang yaitu menahan kematian. Apa betul dalam pandangan agama yang namanya kematian itu adalah takdir? Hanya takdir itu bisa berupa mubrom, bisa berupa mu'allak. Kalau yang mubrom itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mati ya mati. Tapi bisa jadi mu'allak. Takdir itu bisa tergantungkan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sering-sering doa dan sering-sering sodakoh. Itu yang bisa menahan kematian. Jadi sodakoh itu posisinya sama dengan doa. Oleh karena itu kita wajib hukumnya mendoakan orang tua kita. Caranya bagaimana? Caranya bisa mendoakan secara lisan. Rabbighfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa juga dengan cara sedekah. Kita memberikan sedekah kepada orang lain. Insya Allah akan memberikan manfaat sama dengan membaca doa. Ada orang nggak baca doa tapi sedekahnya lancar. Tiap hari nyoh sedikit-sedikit, nyoh sedikit-sedikit, nyoh. Insya Allah di samping bisa menolak bala, fungsi yang lain insya Allah bisa diperpanjang atau memperpanjang umur. Kita namanya takdir itu tidak tahu menahu. Umur kita ini berapa? Ibarat pohon kelapa, ada yang masih manggar jatuh. Ada enggak Bu? Jatuh setelah manggar segede segini namanya apa ini? Ya, setelah pentil, setelah apa? Kecil, manggar. Beluluk jatuh. Setelah beluluk itu umur 5 tahun, 6 tahun. Cengkir, tahu cengkir Bu? Cengkir tahu enggak? Ibarat umur 15 tahun, 14 tahun jatuh. Setelah cengkir apa Bu? Kelapa muda, bahasa Inggrisnya degan. Setelah degan kelapa tua jatuh. Tapi ada kelapa tua yang tidak jatuh-jatuh karena kecepit di tengah belukang. Ada orang tua umurnya 60 tahun gak meninggal-meninggal karena malah kawin lagi. Nah, saya kira itu insya Allah kita sering-sering sedekah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma Amin. ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita, berbisnis dengan Allah. Seperti apa berbisnisnya, kita nanti akan sikapi dengan Ustadz kita Ali Pancajan. Kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah Ta'ala tentu dengan berbagai macam hikmah. Rasa takjub kita atas segala penciptaan itu tentunya harus berimbas pada semakin kuatnya akidah yang kita miliki. Termasuk salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bintang-bintang yang sangat indah. Kita bisa melihatnya ketika malam tiba. Tetapi pernahkah kita berpikir apa saja hikmah Allah menciptakan bintang di langit? Berikut ini penjelasan bintang dan fungsinya menurut Al-Quran. Di urutan pertama ada bintang berfungsi sebagai penghias langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi,
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 16. Selanjutnya pada Quran Surat Asy-Syaffat ayat 6 berbunyi, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Di urutan kedua ada bintang juga berfungsi sebagai pelempar setan yang mencuri berita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Pada surah pertama yaitu Quran Surat Jin 8 hingga 9 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatnya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Yang kedua pada Quran Surat Al-Mulk ayat 5, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan bahwa setan yang mencuri berita langit akan dilempar dengan bintang. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan pada surah yang ketiga, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Pada surah Quran Surat Al-Hijr ayat 17 hingga 18. Di urutan terakhir ada bintang berfungsi sebagai petunjuk arah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 97. Demikianlah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai bintang dan fungsinya menurut Al-Quran. Semoga pemirsa jemaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan Masya Allah, ini kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Judulnya Masya Allah ya, kita akan mengambil judul berbisnis dengan Allah. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ali Panca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan abang kita yang ganteng, subhanallah, Abang Zainal Ali. Zainal Ali. Mohon doa dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, abang ya. Juga ibu-ibu subhanallah cantik dengan kerudung berwarna biru. Ada bapak juga, mudah-mudahan selalu panjang umur. Juga tak lupa kita sapa pemirsa Air News TV dimanapun berada, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang mulia, untuk kali ini kita akan bahas sebuah tema dengan judul berbisnis dengan Allah. Bu, tahu apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha, ya. Apapun macam bentuk usaha kita, apapun macam bentuk bisnis kita, tujuannya satu, apa Bu? Adalah hasil, adalah untung.
untung. Jadi kalau kita ingin punya untung, kalau kita ingin punya hasil, satu-satunya kita harus bisnis. Dari mana kita bisa membeli rumah kalau kita tidak mau usaha, betul? Bagaimana kita bisa mau membeli tanah kalau seandainya kita tidak mau usaha? Bagaimana kita bisa mau beli mobil kalau kita tidak mau usaha? Bagaimana kita mau beli perhiasan kalau tidak mau usaha? Ya. Jadi kalau seandainya kita bisa ingin memiliki segalanya, artinya kita harus bisnis. Akan tetapi bisnis, ada bisnis yang menguntungkan, ada juga bisnis yang merugikan. Yang menguntungkan yang seperti apa? Yang pastinya bisnis tersebut sesuai dengan ilmu bisnisnya. Ia paham. Kecuali kalau seandainya dia tidak paham ilmu bisnis, ia coba-coba untuk usaha untuk bisnis, bukan untung yang akan ia dapatkan, justru malah kerugian yang akan ia dapatkan. Betul apa betul? Ada juga yang namanya bisnis, usaha yang baik, ada juga namanya bisnis atau usaha yang tidak baik, yang buruk. Yang baik adalah usaha yang senantiasa ia cari usaha tersebut dengan cara halal. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga usaha atau bisnis dengan cara yang tidak baik, yang hasilnya akan menjadi haram. Di situ ada unsur riba. Tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, ia lakukan. Tujuannya adalah hanya untuk mencari keuntungan dunia. Dia tidak ingat akan akhirat yang akan menjadikan keselamatan bagi dirinya. Harta bukan menjadikan selamat, justru akan menjadi madarat bagi dirinya yang nanti akan menghisap dirinya nanti di akhirat. Mereka yang bisnis, yang tidak punya aturan, yang senantiasa hanya mementingkan perut saja, tidak mementingkan akhirat, maka bisnisnya mendapatkan kerugian. Di antaranya adalah harta riba. Riba adalah harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini ibu ada yang dagang? Ada yang berjualan? Kata Allah sudah jelas. Apa kata Allah? Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan akan jual beli, tapi Allah mengharamkan atas riba. Makanya hati-hati ancaman bagi mereka yang makan harta riba, Bu. Pak, mereka tidak akan dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang-orang yang kesurupan karena gila. Berdirinya orang-orang yang kesurupan setan karena gila. Nauzubillahi min dzalik. Betapa dahsyatnya kerugian orang yang memakan riba. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita, bisnis yang mana, usaha yang mana yang bagus? Yang jelas Bang Ali, usaha yang baik adalah usaha yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berbisnis dengan Allah. Ada satu kisah, orang yang sangat luar biasa, namanya Soleh Atiyah. Sampai wafatnya, Bu, itu yang ikut serta mensolatkan Bang Ali 1,5 juta manusia. Padahal beliau ini bukan orang hebat, beliau ini bukan orang kaya, akan tetapi beliau mempunyai sebuah ide yang sangat luar biasa, mengajak sahabatnya untuk berinvestasi di dalam bisnis ternak. Akan tetapi saat mencari sahabat-sahabatnya untuk berinvestasi, ia hanya dapat 8 orang, tidak mendapatkan 9 orang. Artinya kalau 8 orang, 9 dengan dirinya. Sedangkan yang dibutuhkan berapa? 10 orang dengan dirinya. Akhirnya dia punya ide. Apa idenya? Disampaikan kepada sahabatnya yang 8. Saya alhamdulillah sudah dapat 1 lagi yang bisa investasi dengan kita. Lalu salah satu sahabat bertanya, wahai sahabatku, siapakah gerangan yang bisa ikut berinvestasi dengan kita sehingga kita berjumlah 10? Akhirnya disampaikan kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Ingat, Allah yang telah memberikan kita rizki, Allah pula yang akan menjaga usaha kita. Insya Allah akan berkah. Subhanallah, Bu. Pak, dari bisnis melibatkan Allah, terjadi musyawarah, akhirnya hasilnya dipukul rata, semuanya mendapatkan 10%, 10%, 10%, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan kemudian, usahanya lancar, berhasil, Allah pun kebagian 10%, dan ditanya, dikemanakan ini uang untuk Allah?
kita gunakan untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada janda-janda tua, Bang Ali. Janda-janda tua harus kita bantu. Ya, kalau yang muda jangan, karena masih bisa usaha. Ya Bu, akhirnya apa? Usahanya maju lagi, sehingga dinaikkan untuk Allah 20%, yang 80 dibagi 9 orang. Bagus, naik lagi untuk Allah 30, 40, 50% untuk Allah. Sampai 50% dibagi orang 9 tersebut. Dan subhanallah, 9 orang ini menjadi orang-orang kaya. Dan menyimpulkan akhirnya Allah dibagi keuntungan 100%. Subhanallah, inilah bisnis yang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikemanakan itu uang? Digunakan untuk kampung miskin. Di situ dia memintarkan, menyohkan anak-anak di sana, membuat sekolah dasar, sekolah menengah sampai fakultas. Subhanallah, saat meninggal dunia 500 juta, setengah juta manusia ikut mensolatkannya. Subhanallah, artinya apa? Jangan lupa senantiasa selalu libatkan Allah dalam setiap usaha kita, agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu Rasulullah? Ibu kenal Nabi Muhammad? Kenal? Pernah kenalan di mana? Masya Allah, subhanallah. Bu, kita itu bukan di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah menyampaikan kepada kita. Tahu wahai sahabatku siapa keluargaku? Keluargaku adalah yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi kecintaannya melebihi daripada engkau semua. Mereka senantiasa selalu bersolawat kepadaku. Subhanallah. Itulah baginda Rasulullah mengaku diri kita ini adalah keluarganya. Rasulullah, Bu, Rasulullah itu 25 tahun menjadi orang yang sangat sukses, menjadi orang yang kaya raya. Kenapa sebabnya? Karena setiap usaha senantiasa selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Rasulullah pun mempunyai sifat jujur. Rasulullah mempunyai sifat amanah. Suatu ketika Rasulullah diberikan amanah, Bu, oleh rakyat Mekah untuk menyalurkan dana atau modal yang telah dititipkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, apa yang terjadi? Usahanya makin berkembang dan semua dibagi rata. Kalau memang untung sedikit, semuanya kebagian sedikit. Kalau memang untungnya banyak, semua untungnya banyak. Tidak hanya sampai di situ, Rasulullah mempunyai sifat amanah. Apa amanahnya? Amanah aja adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, uang yang pernah dititipkan kepada kita, modal yang pernah dititipkan kepada kita, kembalikan kepada mereka masing-masing tanpa ada sedikit pun yang berkurang. Tuh, Bu. Makanya insya Allah kalau saat ini setiap usaha yang kita lakukan, kita libatkan Allah, kita gunakan dengan sebaik-baik, tidak menutup kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan tergolong menjadi orang yang bahagia. Mang dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu atafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang belanjakan hartanya di jalan Allah, harta yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat ganda. Sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Bapak Ibu jamaah pemirsa Inews TV yang dimuliakan Allah, karena memang waktu yang membatasi kita, sebenarnya temanya banyak, tapi insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustadz Ali Panca. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Masya Allah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bukti bahwa tidak ditemukan satupun keraguan, la raiba fihi, dalam Al-Qur'an semakin terkuat dari hari ke hari seiring dengan kemajuan ilmu teknologi yang dikuasai oleh umat manusia. Salah satu sisi keakurasian Al-Qur'an dalam berbicara mengenai laut dan samudra. Berikut ini dalam Cahaya Hati Indonesia.
Meski diturunkan pertama kali pada bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sigat atau bentuk. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang laut yang gelap ada pada surah An-Nur ayat 40 yang berbunyi, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkisahkan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebelumnya menyematkan kondisi fatamorgana yang ada di dalam orang-orang kafir. Meski demikian, tiap ayat Al-Quran punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan, hingga kedalaman 200 meter kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun. Tidak hanya itu, Quran Surat An-Nur membahas masih ada ombak lain di atas ombak. Hal itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Pada kedalaman yang berbeda ini, air laut dapat memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, pertemuan antara dua lapisan ini saling memiliki permukaan yang apabila bertemu, ia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Apa yang dikatakan Al-Quran pada 14 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal, sedari awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen Tanya Jawab. Dan sebelum Ali akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid dulu untuk bertanya ya. Dan pertanyaan pertama ini untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid. Silakan. Oh, dari Bapak nih ya. Sebutin namanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Nur Ali dari Majlis Taklim Nurul Hikmah, Sukaraya, Cikarang, Bekasi. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengimbangi sholat di sepertiga malam dengan rutinitas bekerja kita yang sangat sibuk, yang agar tidak lelah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Masalah Bang Ali, terima kasih. Pertanyaan kita bagus sekali ini dari Bekasi ya Pak. Bagaimana menyeimbangkan antara sholat sepertiga malam dengan aktivitas keseharian? Khawatir keletihan ya? Justru punten Bunda Ayahanda, pemirsa Cahaya Hati, ketika kita beribadah kepada Allah, nanti Allah yang menyeimbangkan kita. Allah yang akan membalance waktu kita. Contoh suatu ketika putri Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah, beliau ngeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku capek nih bekerja. Ngurus putra beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Seharian di rumah tangga, sedangkan Sayyidina Ali berjuang jihad fisabilillah. Aku letih, mungkin minta asisten rumah tangga kayaknya." Kata Nabi, "Wahai Sayyidatina Aisyah, wahai putriku, bukankah tasbih itu tenaga kuda? Membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanding dengan ribuan tenaga kuda.
Dengan kata lain, kalau kita zikir kepada Allah, tenaga Bapak naik. Jadi tidak letih. Punten, lihat Kangjeng Nabi, cuman makan kurma, air jam-jam, tapi bisa jihad fisabilillah. Justru semakin kuat. Justru yang tidak ibadah, dia lemah. Semakin lemah. Jadi untuk menyeimbangkan itu, awali hari dengan ibadah, maka duniamu akan dimudahkan. Dengan kata lain, kalau Bapak, Bunda, Ayahanda ingin jadi prioritasnya Allah, maka prioritaskanlah Allah di kehidupan Bunda, Ayahanda. Maka engkau akan jadi hamba prioritas. Asalkan kita memprioritaskan Allah setiap hari kita, Allah nomor satu, maka hidup Bunda, hidup rumah tangganya, rezekinya, kerjanya akan jadi prioritasnya Allah. Fadkuruni adkurkum. Jika engkau ingat aku dengan doa, ingat aku dengan tahajud, ingat aku dengan sholat, ingat aku dengan zikir, adkurkum kata Allah, aku juga ingat urusan hutangmu. Aku ingat urusan rumah tanggamu. Dan aku pun ingat urusan masalah penyakit coronamu. Justru dekat ke Allah, maka kita akan dipermudah masalahnya. Terima kasih. Iya baik, Masya Allah ya. Jangan ketakutan Pak, kita baca semuanya jadi power buat kita pastinya ya. Masya Allah, utamakan Allah, pasti Allah akan mengutamakan kita. Dan baik, guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ali mohon izin ada pertanyaan dari Abdul Qadir. Masya Allah nih ya. Masalah, silakan Ali bacain dulu, Kang Rashid. Usaha saya bangkrut di tengah pandemi ini. Saya sudah tidak berani pinjam modal lain karena hutang sudah banyak. Saya juga sudah berdoa kepada Allah, bagaimana saya mampu dan kuat menghadapi ini. Mohon nasihatnya. Betul. Izin Pak Kiai, Bang Ali, pertanyaan dari sosial media ya. Iya. Hutang saya miliaran, Banyak. sedangkan amalan saya recehan. Amalannya recehan, hutang miliaran, dosa triliunan. Kumaha tuh? Gimana coba? Justru orang maksiat itu dipersulit rezekinya. Contoh saja, punten. Perbaiki hutang masalah. Karir drop masalah. PHK masalah. Bukankah negeri ini, bumi itulah darul imtihan, tempatnya masalah dan tempatnya ujian. Maka datanglah kepada Allah supaya diselesaikan masalahnya. Ya, punten, contoh saja, contoh. Kalau urusan rumah tanggamu, rumah tangga bobrok, hutang numpuk, periksa hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, periksa hubunganmu dengan orang tuamu. Kalau itu sudah rapi, diberesin oleh Allah. Mau bukti dalilnya, punten, Rasulullah menyampaikan dalam satu sabdanya, rawahu ad-Dailami. Ida tarokal abda ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati anhu rizq. Jika seorang anak lupa berdoa kepada kedua orang tuanya, nih punten, Allah memutus rezekinya. Efeknya jadi punya hutang, efeknya rumah tangga berantakan, karena mungkin dia jarang mendoakan orang tua. Sedangkan orang tua pintunya surga di bumi. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Bukankah pemirsa Cahaya Hati ini anak-anak dari orang tua? Bukankah Bunda Ayahanda pun anak-anak dari kedua orang tuanya dong? Kang Rashid, Kiai Ma'arif juga sama seorang anak dari kedua orang tua. Kalau dia tidak mendoakan orang tuanya, diputus rezekinya. Apa efeknya? Hidup jadi belangsak, hidup jadi susah. Satu itu. Maka periksa supaya tidak terlilit hutang, periksa hubungan dengan orang tuamu. Mama, doakan aku ya, aku punya hutang. Papa, maafkan aku. Kalau sudah hablum minas rapi, periksa juga hablum minallahnya. Salatnya rapikan. Waktunya habiskan. Maka punten, kalau kita sering zakat, bagus. Sering sedekah, hebat. Berbakti kedua orang tua, excellent. Tetapi punten, kalau ini tidak dikawal oleh sholat, itu jadi nothing, Pak. Ibadah apapun, kalau tidak ada sholatnya, jadi nothing. Bang Ali. Tapi kalau ibadah digandeng oleh sholat, subuh, tahajud, zuhur, asar, itu jadi everything. Katakan 012, 0 zakat, puasa, haji, bakti ke orang tua, mengabdi, 12 0. Tidak punya arti 012.
Kang Rasid, bagaimana supaya nol bermakna? Kasih angka. Mau di depan atau di belakang? Angka itu adalah sholat. Sholat subuh di awal dapat 1, belakang 12, 1 triliun. Di akhir sholat, di ujung 0,1. Kalau tidak sholat, nothing. Hablum minallah rawat, hablum minanas rawat. Selesai hutang sal. Itu Bang. Baik, Masya Allah. Terima kasih guruku jawabannya. Aduh, nikmat banget ya. Langsung tersentil kita semua nih ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Masya Allah. Terima kasih guru jawabannya. Dan akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Masih kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid dulu ya. Silakan, siapa yang mau nanya? Oh iya, silakan Umi. Namanya jangan lupa ya. Di dalamnya, maaf, di dalam shield. Itu udah nyala ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ulfa dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Cikarang, Bekasi. Mau tanya Kiai Samsul, bila sedekah bisa menunda kematian, berarti orang kaya yang rajin sedekah umurnya panjang. Mohon pencerahannya. Masya Allah, silakan guru. Ya, terima kasih ini. Jadi banyak orang kaya, pelit juga banyak. Orang miskin, banyak sodakoh, insya Allah tidak sedikit. Yang penting adalah keinginan yang kuat untuk bersodakoh. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Alladzina yunfikuna, mereka orang-orang yang mau berinfak fisarro, dalam keadaan lapang ya. Punya duit sedekah itu baik. Isarro namanya. Kalau wadharra, dalam keadaan sempit kok sedekah, duitnya pas-pasan kok sedekah, itu baik di atas rata-rata. Nah, oleh karena itu orang kaya yang sodakoh tentu baik. Tapi orang miskin yang bersedekah baik, tidak sembarang baik, tapi baiknya di atas rata-rata. Oleh karena itu enggak usah khawatir, enggak usah nunggu duitnya banyak, enggak usah nunggu kaya raya. Insya Allah kan ada cara lain sedekah selain harta. Sedekah dengan pikiran, sedekah dengan tenaga. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Minimal sedekah kita adalah kalau di jalan ada sesuatu yang bisa membahayakan. Dalam bahasa hadis disebut dengan imatatul adza anit thoriq, menghilangkan bahaya yang ada di tengah jalan. Ada pecahan kaca, ada pecahan batu yang mungkin bisa jadi orang lewat akan terkena batu sehingga membahayakan dirinya. Ketika kita singkirkan, itu adalah bagian dari sedekah. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Orang yang punya peluang paling banyak untuk bersedekah itu ibu. Kalau model bapak-bapak kayak Kang Rosyid, alah, sedekahnya sedikit bu. Coba ibu-ibu dari mulai pagi bangun. Oh, ngapain bu? Menyediakan makan, minum. Ya, bapaknya ngapain? Ngorok. Anak-anak sekolah, siapa yang ngurusin? Ibu. Siang sedikit masak, siapa yang masak? Ibu. Malam sedikit suami pulang, yang menyediakan kopi siapa bu? Udah malam mau tidur, siapa yang ganggu? Bapak. Baru ini pengganggu ini. Jadi yang punya peluang sodako adalah
Ibu-ibu, maka jangan khawatir walaupun nggak punya harta atau sedikit harta, insya Allah peluang untuk bersedekah itu banyak. Ya. Ya baik, Masya Allah. Dan kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari media sosial. Mohon izin Kiai Ali bacain dulu. Ini dari @ririn Nurina. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama nih Guru. Guru, bagaimana cara bersedekah ketika hidup kita pas-pasan? Apakah kita paksakan atau simpan aja untuk keperluan? Masa sodakoh nunggu duitnya banyak, nanti nggak bakalan sodakoh. Sama dengan saya mau sodakoh kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak akan sodakoh. Insya Allah sampai mati nggak bakalan sodakoh. Ya, sodakoh itu harus dipaksakan. Ya, udahlah. Mungkin sekarang nggak ikhlas. Insya Allah kapan waktunya akan ikhlas. Nggak usah nunggu banyak duit. Kalau nunggu banyak duit malah eman-eman. Tahu eman-eman Bu? Eman-eman itu apa ya? Ya eman-eman. Iya, orang kalau duitnya udah banyak dikumpulin. Kadang-kadang, wah ngumpulin udah lama masa diberikan sama orang. Ada perasaan eman-eman. Nah oleh karena itu yang harus kita pasang, kita kuatkan dalam diri kita adalah keimanan. Keyakinan bahwa barang siapa yang mau berinfak ya kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah pasti akan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda. Itu yang harus kita percayai. Nggak usah khawatir duit kita ini habis gara-gara sedekah. Oleh karena itu sedekah harus kita latih sekalipun kita ini duitnya kurang. Kalau ngomong kurang model begini nih, kalau ditanya punya duit enggak Bu? Agak punya duit, kurang mulu. Kapan sedekahnya? Tapi saya yakin kalau itu sudah menjadi kebiasaan, mau Masya Allah, mau kurang, mau lebih, insya Allah sedekah. Masya Allah ya, memang kadang-kadang segala sesuatu yang baik harus dipaksakan Guru ya. Ya. Nah kalau misalnya udah dipaksakan, tetap kalau misalnya yang dipaksakan sama nggak dipaksakan pahalanya sama nggak Guru? Tetap harus dipaksakan ya Guru ya? Iya harus. Iya, nanti insya Allah akan nikmat ya. Nah baik Guru, memang tadi Guru bilang kalau misalnya kita uangnya pas-pasan, berarti sedekahnya berapapun di bawah itu nilainya tetap tinggi ya Guru ya? Yang penting ada keinginan, kemauan. Alhamdulillah, sedekah nggak usah banyak-banyak, tiap hari 1 juta aja. Amin ya Allah, amin mudah-mudahan bisa. Insya Allah kalau lihat potongannya ini suaminya kan Masya Allah dermawan. Amin. Ini ibu kalau mau belanja ke Tanah Abang, nih kata suami 15 juta cukup apa enggak? Amin ya Allah. Terima kasih. Ya, baik. Gus Ali, saya panggil Gus aja. Baik, terima kasih Guru ilmunya, terima kasih Kang Rashid. Dan seperti biasa, sesaat lagi nanti kita akan belajar ngaji tentu saja bersama guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Munawir Ngajir. Guru, ya, kelihatan apa namanya? Ada pantun mengatakan begini, makan getuk, jauhnya dimakan ular. Cakep. Yang pada ngantuk jangan sambil ngiler, kan begitu. Baik, nanti kita akan ngaji ceria ya. Ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan Masya Allah, seperti janji Ali tadi kita akan mengaji dengan ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir ya. Dan pastinya sudah siap Al-Qur'annya? Siap pastinya. Yuk ngaji yuk, ayo. Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tongkleng, bagaimana, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya belum kompak. Mudah-mudahan yang kompak insya Allah kreditannya cepat lunas. Lah emang punya kreditan juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapaknya insya Allah menjadi pemimpin yang soleh. Amin ya robbal salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan yaitu surah Al-Fat ayatnya 29 ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dengan Al-Quran diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dengan bacaan Al-Quran. Amin ya robbal ya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati, saya Munawir Ngacir tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sudah pernah muda. Saya mau sapa. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Lah, ini bedanya ngaji anak-anak dengan TK dengan begini nih. Kalau ini taman kawak-kawak pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Namanya siapa Pak? Pak Usman Abdul Fatah. Usman. Wow, harusnya tegar begini ya, Masya Allah. Pak Usman, ini dari majelis ta'lim mana? Nurul Hikmah Sukaraya Bekasi. Bekasi, Nurul Hikmah. Betul. Masya Allah. Nah, sebelum ini kita mulai, Pak Usman, ini coba dibacakan terlebih dahulu, yaitu surah Al-Fat ayat 29 ayat yang terakhir. Silakan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah, Masya Allah. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Allah. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah. Simahum fi
أثر السجود الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ في التوراة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Para pemirsa, ini segmen ini buat Pak Usman aja, Masya Allah. Lah kan kita kekeringan ya. Masya Allah, pemirsa pun juga di rumah memperhatikan. Nah, kemudian ketika memfasolkan ayat, ini karena sudah muda ya. Ini karena sudah muda Bang Ali. Jadi ada yang kurang ya. Kayak seperti lafal tadi ada seperti lafal kazar'in atau yu'jibuz zurra'. Seperti itu kalau mau diwakafkan. Akan tapi ini luar biasa Bapak kita, suaranya Masya Allah ya. Nah, kita dengan para jamaah yang ada di rumah, dengan para bapak dan ibu, bunda yang baik, dan insya Allah kita mau baca bareng-bareng ya, Pak Usman ya. Maksudnya luar biasa suaranya, Masya Allah. Ini dengan seni dari indah ya, Masya Allah. Mama, satu dua tiga. Mama. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Perhatikan pemirsa, bila apa ayat yang kita baca bersama-sama surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Satu, dua, tiga. Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kalau bareng-bareng Pak Usman cakep ya. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak tahu dah ya Allah. Nah di situ pemirsa ada namanya tanda wakaf ya. Ada tanda berhenti, lebih baik berhenti daripada lanjut. Nah di sini kudu
fasih, kudu bacanya sesuai ngerti dengan wakofnya. Nah, kemudian ini kita mau membaca dari lafal wallazina, nah sampai ruhama ubainahum dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. 1, 2, 3. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini kenapa seperti itu? Karena nafasnya nggak mampu ya. Nafasnya nggak mampu. Makanya bukan diakal-akalin, emang aturannya ada ya. Makanya tidak sembarang. Ngulangnya dari mana? Boleh dari ruhama, boleh dari asidal tadi yang Bapak Usman baca. Nah, kita biar nafasnya mampu, ngulangnya dari ruhama ya. Pemirsa, ngulangnya dari lafal ruhama. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. 1, 2, 3. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Oke, nah kita biar dengan pemirsa yang ada di rumah, yuk kita bareng-bareng dari lafal ruhama'u, bareng-bareng. Ruhama'u, 1, 2, 3. Ruhama'u Bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghu nafadlam minallah waridwana. Itu waridwana tidak boleh dibaca waridwana. Itu kadang-kadang seperti itu ya pemirsa. Ini karena apa? Pengucapan sifat hurufnya itu kalau di para ulama dalam ilmu tajwid itu ada 10. Ada namanya al-jawfiyah, ada namanya asliyah, ada namanya at-tajriyah, ada namanya syafawiyah, ada yang berupa di bir. Nah, yuk pemirsa, kita tadi satu kata. Kenapa? Karena biar lancar bacanya ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, kemudian dari setelah ridwana di situ seharusnya sebaiknya itu dilanjutin daripada berhenti karena di situ ada tanda shod sama lam. Pemirsa, shod sama lam. Tetapi kalau misalkan nafas nggak mampu nih, yang jadi masalah kan nafas. Karena apa? Satu ayat itu tidak boleh bernapas. Gitu. Makanya pemirsa, ini ada wakaf berhenti tapi tidak boleh bernapas. Ada namanya saktah. Di dalam surah Yasin kan ada mimman qadina hadza, seperti itu ya. Itu nggak apa berhenti tapi tidak boleh bernapas. Itu. Nah, kalau ini berhenti kurang bagus tapi lebih bagus dilanjutkan. Ini karena kalau
pemirsa ngelihatnya ayat itu udah panjang bener kan begitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya sampai si mahum sampai min atharis sujud. Atharis sujud ya. Satu, saya dulu, nanti tinggal ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah mengikuti. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. 1, 2, 3. Simahum. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masya Allah, ketahuan jarang dibaca ya. Yuk, satu kata dulu. Simahum. 1, 2, 3. Simahum. Mim ketemu fa dibaca izhar ya, dibaca Idhar. izhar syafawi, dibaca izhar syafawi. Simahum. Nah, 1, 2, 3. Simahum Fi wujuhihim. Tuh 2, 3. fi wujuhihim Min atharis sujud. 1, 2, 3. min atharis sujud. Min atharis. 1, 2, 3. Min atharis. Jangan berdesis pemirsa. Min atharis. Sa. Sasi susa. Pak Usman coba. Sasi susa. Sasi susah. Nah, kalau walaupun dia namanya udah ahli qori ya, Masya Allah. Summa. 1, 2, 3. Jadi nggak berdesis sinnya, sa-nya, ya. Seperti lafal min atharis. Nah, baru sujudnya, baru sinnya berdesis ya, hames ya, berdesis ya. Min atharis sujud. 1, 2, 3. Min atharis sujud. Dengarkan pemirsa, Pak Usman ngulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Min atharis sujud. Ulangi ibu-ibu. 1, 2, 3. Min Atharis sujud. nih, jadi nun mati ketemu hamzah dibaca izhar. Min, jangan asa, jangan begitu. Min atharis sujud. 1, 2, 3. Min Atharis sujud. Coba Pak Usman lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. min Ulangi lagi. min atharis sujud. Nah, dari nun mati bertemu hamzah itu dibaca izhar. Jadi artinya jangan sampai jangan. Min apa? Nah, Izhar. coba sekali lagi. 1, 2, 3. Min atharis sujud. Masya Allah. Habib, ya Allah. Min atharis sujud. Nah, sering ikut masalahnya. Pak Usman ini Masya Allah. Min atharis sujud. 1, 2, 3. Min atharis sujud. Nah, begitu. Jadi di rumah ngapalin sambil goreng tempe. Sani susah, sani sa. Begitu ya. Nah, kalau sin gampang. Sa, si, susah. Begitu. Ya Allah. Jadi lidahnya itu harus lanyah. Lanyah bahasa apa itu? Harus lancar. Kemudian, nah, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini sudah dibacakan sampai akhir ayat oleh Pak Usman. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan syafaat buat kita nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian
dengan apa? Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melanjutkan, tapi kita akan menutup dengan lagu Romul, ya, lagu Romul. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Munawir Ngacir. Baru saja kita mengaji ceria dan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Cahaya Hati rahmati Allah, kita sudah di penghujung acara. Izinkan kami menyimpulkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika engkau mengabdi kepada Allah menjadi prioritasmu, maka pertolongan Allah akan jadi prioritas kepadamu. Jadikanlah Allah nomor satu di kehidupan kita semua. Allah jadi prioritas, maka engkau akan jadi hamba yang prioritas. Gimana caranya? Fokus terutama dalam keadaan sholat. Karena sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang pokok dari ibadah. Kalau sholat ditinggalkan, maka agama kita terancam. La haula wa la quwata illa billah. Baik, Bapak Ibu yang mulia, pada intinya kesimpulan dari pembahasan kita adalah apapun macam bentuk usaha yang kita lakukan, jangan lupa kita senantiasa untuk selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau seandainya kita ingin benar-benar usaha kita, bisnis kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk senantiasa usaha kita senantiasa selalu bawa nama Allah atau senantiasa selalu libatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian usaha kita akan menjadi usaha yang berkah, yang manfaat insyaallah dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari acara ini kita sempurnakan dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Rashid, Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ustadz Ali Panca, Ustadz Munawir Ngacir, Azmi. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah dan pemirsa yang ada di masjid. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan protokol kesehatan tetap harus dijaga ya. Dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya